Ping ping bukan permen, ping ping bukan biskuit. Hey hey, selamat datang di Kuping. Ngopi. IE. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Halo rekan-rekan IE sekalian, bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan yang berlimpah ya oleh yang di atas. Selamat datang di Ngopi IE. Nah, pertama-tama mungkin sudah banyak yang tahu bahwa ada pepatah klasik, tak kenal maka tak sayang. Nah, oleh karena itu, sebelum kita beranjak lebih jauh, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu nih. Kenalin teman-teman, nama aku Antonius Nugroho Adi. Kalau kepanjangan panggil aja Adi. Aku dari EKP 19. Nah, aku nggak sendirian nih. Kenalin juga rekan saya Muhammad Aji Prasetyo dari IKP Inter 2019. Halo Aji, gimana kabarnya? Halo, kenalin nama aku Muhammad Aji Prasetyo dari jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Keuangan dan Perbankan Internasional. Di sini aku akan menemani Antonius Adi untuk membuat Ngopi IE. Nah, hari ini adalah hari yang spesial nih, karena kita akan ditemani oleh wanita cerdas dan kompeten. Nah, penasaran kan teman-teman? Oke, langsung saja aku kenalin Kak Yusril dari ISP atau Investor Saham Pemula Cabang Malang. Halo Kak Yusril, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberkahi kesehatan, rezeki, dan keselamatan yang berlimpah ya Kak. Iya, halo. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah memberikan saya kesempatan untuk join sama teman-teman dari jurusan IE di acara Ngopi IE kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusril Nuril Ihza, biasanya dipanggil Yusril. Saya dihubungi sama Kak Antonius Adi ya, betul ya, untuk join di Ngopi IE kali ini. Jadi nantinya saya akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk dari teman-teman terkait investasi, dan ini fokusnya kan emas ya. Saya akan jawab dari sudut pandang saya sebagai investor. Jadi karena beberapa tahun belakangan saya sendiri juga melakukan investasi, jadi akan saya jawab sepengalaman saya gitu ya. Saya rasa itu perkenalan dari saya. Nah, sebelum kita masuk ke pembicaraan kita, aku mau menginformasikan dulu nih ke teman-teman bahwa topik kita hari ini adalah investasi emas di tengah gejolak perekonomian. Oke, kalau begitu jangan kemana-mana ya, stay tune teman-teman. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai ya teman-teman. Nah, saat ini, khalayak umum atau investor telah beralih dari instrumen atau aset-aset beresiko menuju ke investasi yang beresiko rendah. Nah, salah satu contohnya adalah investasi emas nih teman-teman. Nah, apa saja sih hal yang sangat mungkin menjadi faktor utamanya Kak? Nah, jadi mungkin kalau teman-teman bertanya-tanya kenapa belakangan ini emas kan harganya mulai menanjak naik ya. Jadi salah satu faktor juga seperti yang kita tahu sih, seperti hukum dasarnya ekonomi, seperti hukum dasarnya transaksi, harga suatu barang itu akan naik ketika demand-nya melebihi supply gitu. Jadi kalau demand-nya lebih tinggi daripada supply, harganya akan naik, dan ketika supply lebih banyak daripada demand, harganya akan turun. Seperti itu. Dan seperti yang kita tahu, emas ini kan salah satu sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Jadi ya kalau kita sudah ambil ya udah gitu, berarti dari sumbernya sana berkurang. Yang artinya akan ada satu titik di mana sumber daya alam ini akan mungkin habis, mungkin bisa dibilang habis kayak gitu. Nah, faktor yang menjadi alasan kenapa investor banyak yang beralih berinvestasi emas, saya rasa adalah salah satunya ini adalah faktor fisik. Jadi emas itu kan kelihatan ya fisiknya. Tidak sama seperti yang kita tahu seperti saham atau reksadana, mungkin yang untuk saat ini semuanya sistemnya kan sudah online, sudah paperless gitu. Jadi kita nggak bisa pegang fisiknya.
Kita cuman tahu ya kita punya, tapi itu hanya ada di sistem secara online gitu. Beda dengan emas. Selain itu, kalau emas selain bisa kita lihat secara fisik, dia kan juga harganya cenderung lebih stabil. Meskipun tidak selalu stabil, tapi cenderung lebih stabil. Faktornya juga bisa juga dipengaruhi oleh nilai tukar dolar terhadap rupiah. Seperti itu. Jadi ya, saya rasa salah satu keputusan kenapa orang akhirnya beralih investasi emas saja lah gitu. Oh iya, dan emas di sini yang dimaksud adalah emas yang berupa emas batangan itu ya teman-teman ya, bukan emas perhiasan. Justru kalau emas perhiasan, setahu saya emas perhiasan itu kalau kita beli harganya kan cenderung turun ketika akan kita jual lagi gitu. Beda dengan emas batangan yang memang tujuannya untuk investasi. Jadi ada emas yang tujuannya memang untuk kita konsumsi, ya biasanya emas perhiasan itu tadi. Kemudian yang kedua adalah emas batangan, seperti itu. Saya baru tahu bahwa harga emas batangan dengan harga emas perhiasan itu bisa berbeda. Ini pengetahuan baru nih Mbak. Oh iya Mbak, ngomong-ngomong nih, kan sekarang ini kan banyak sekali masyarakat, apalagi pemuda-pemuda yang masih awam dengan dunia investasi. Justru dan sekarang mereka itu baru tahu gitu bahwa emas itu apalagi emas batangan ternyata bisa menjanjikan profit yang besar. Nah sekarang nih Mbak, karena kan udah mulai banyak nih yang mau ngebeli emas. Kira-kira apakah bulan ini adalah momen yang tepat gitu Kak untuk melakukan pemborongan emas agar masih bisa memperoleh profit? Kalau kita bicara momentum ya, sebetulnya setiap instrumen investasi itu pasti punya momentumnya sendiri gitu. Bahkan ketika ada suatu sentimen-sentimen tertentu yang berpengaruh atau terkait dengan si instrumen investasi ini, pasti harganya akan terpengaruh juga gitu. Jadi kalau misalnya emas dipengaruhinya dari nilai tukar mata uang, pasti ketika ada sentimen seputar nilai tukar mata uang, dia juga akan terpengaruh harganya kayak gitu. Dan terlebih lagi di pasar investasi di Indonesia ini kan yang masuk bukan cuma orang Indonesia ya, tapi ada orang luar negeri juga gitu. Ada pasar asing juga, ada investor asing juga yang masuk ke pasar investasi di Indonesia. Jadi keputusan setiap pelaku investasi atau bisa kita sebut investor itu pasti akan berpengaruh teman-teman. Terlebih kalau si investor ini dia punya modal yang besar. Mungkin kalau kayak investor retail gitu nggak terlalu kerasa sih ya. Tapi kalau investor-investor besar pasti setiap keputusannya akan berpengaruh seperti itu. Jadi ketika ada berita, ketika ada sentimen, ketika ada ya apapun lah gitu, ada kabar apa, pasti setiap instrumen investasi itu akan terpengaruh, akan ada pengaruhnya masing-masing kayak gitu. Bahkan tweetnya Donald Trump aja bisa mempengaruhi investasi kayak gitu. Ya, jadi untuk saat ini momentum itu pasti ada, tapi tinggal kitanya aja yang harus jeli, kitanya harus pandai-pandai menganalisis momentum yang tepat, kapan kita harus beli, kapan kita harus jual. Karena setiap instrumen investasi itu pasti punya risiko, ada risk dan peluang profitnya masing-masing. Tinggal kitanya yang harus jeli kapan gitu. Karena kalau ini meleset kita juga bisa rugi gitu. Harusnya kita beli malah kita jual, harusnya kita jual malah kita beli. Seperti itu. Nah Kak, tidak bisa dipungkiri juga bahwa investasi emas ini nanti cepat atau lambat pasti juga akan mempengaruhi investasi beresiko kan. Nah, instrumen investasi beresiko seperti contohnya itu pasar modal di suatu negara itu sejatinya merupakan tombak untuk memajukan negara tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan, apakah pemerintah atau paling tidak dari kebank sentralan sudah ada upaya untuk mendongkrak lagi sektor pasar modal yang mungkin sempat tereduksi akibat ikut terinfeksi virus COVID ini Kak? Iya, untuk pertanyaan selanjutnya kan terkait lebih ke pasar modal ya. Jadi sebenarnya pasar modal di Indonesia ini yang kita kenal kan ada di bursa efek terutama kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin instrumen investasi itu ada banyak teman-teman, emas,
reksadana, saham itu instrumen investasi gitu. Bahkan kalau kita membeli properti misalnya tanah, rumah, apartemen gitu, itu juga bisa dibilang instrumen investasi. Cuman kan terbagi gitu. Ada yang sektornya real, ada yang sektornya ya semacam ini yang kita based on paper kayak gitu. Kalau untuk kemarin setelah masa-masa pandemi, setelah COVID itu juga ya ini cukup berdampak pada banyak aspek sih ya sebenarnya. Kalau usaha dari pemerintah pastinya sudah, saya rasa sudah sih. Nah sekarang tinggal kitanya nih sebagai masyarakat, karena nggak mungkin kan pemerintah itu gerak sendiri gitu. Itulah kenapa konsumsi juga didorong, karena konsumsi juga nantinya akan mempengaruhi investasi. Nah saya yakin nih teman-teman IE pasti lebih paham kalau soal ini, karena saya sendiri backgroundnya kan akuntansi ya. Mungkin kalau teman-teman IE ini ada di mata kuliah ekonomi makronya, saya yakin teman-teman pasti lebih paham. Dan yang saya ketahui nih, sependek yang saya ketahui, kalau konsumsinya kita, apa istilahnya ya, kita jaga kestabilan konsumsinya, dan nantinya juga akan mendorong investasi kan, seperti itu. Jadi sekarang tinggal dari kitanya. Setelah pemerintah melakukan stimulus, sekarang dari kita sendiri sebagai masyarakat gimana nih? Kayak gitu teman-teman. Berarti ya, perlu adanya sinergi. Kalau konsumsinya tetap stabil, nanti pasti akan mendorong investasi juga. Memang sempat porak-poranda lah, bisa kita bilang porak-poranda ya. Siklus atau iklim investasi di Indonesia setelah adanya pandemi ini. Cuman makin kesini itu cenderung lebih stabil gitu. Ada perbaikan, terlihat ada kayak ini ada perbaikan, ada perkembangan yang signifikan, ada perubahan yang positif, ada perubahan menuju ke arah yang lebih positif iklim investasi di Indonesia gitu. Kalau dari sudut pandang saya secara pribadi, saya masih optimis sih kayak gitu, karena yang namanya pandemi atau mungkin wabah atau apapun itulah memang akan berdampak ke ekonomi. Jadi sektor ekonomi itu memang paling sensitif ya kalau di suatu negara gitu. Banyak hal kayak gini istilahnya, kayak pandemi ini kan sebetulnya kita yang sedang bermasalah kan dari sektor kesehatan. Tapi kita secara ekonomi juga berdampak gitu, juga terdampak. Begitupun misalnya kalau kita suatu negara itu kejadian bencana, gitu, ekonomi juga terdampak juga. Jadi sebenarnya banyak sektor itu bisa mempengaruhi sektor ekonomi. Seperti itu sih teman-teman. Dan kenapa saya sendiri tadi bilang saya masih optimis, karena Indonesia sudah melalui banyak krisis sih. Seperti yang kita tahu, sudah berapa krisis ya yang terjadi di Indonesia, dan Indonesia tetap menunjukkan perkembangan yang positif iklim investasinya. Bahkan asing aja tertarik untuk melakukan investasi di Indonesia. Kenapa kita yang warga negara Indonesia sendiri malah merasa pesimis gitu loh. Bahkan untuk beberapa dekade ke depan, saya bisa bilang saya masih optimis sih dengan iklim investasi di Indonesia. Seperti itu. Sekarang kan Mbak, banyak influencer keuangan gitu Mbak yang mempromosikan ketahanan emas gitu Mbak. Nah, saya ingin bertanya Mbak, sebenarnya kalau kita ingin terjun ke dalam dunia investasi, terutama investasi emas gitu Mbak, sebenarnya apa sih yang harus kita siapin, dan apa sih bedanya antara investasi emas dan investasi baik dari investasi saham ataupun reksadana, obligasi dan sebagainya Kak? Iya, jadi ada juga yang beberapa investor itu yang akhirnya beralih ke emas, dan ada juga beberapa investor yang belum paham kalau ternyata emas itu juga bisa dijadikan instrumen investasi. Memang kalau kita bicara investasi itu teman-teman ya, edukasinya meskipun sekarang sudah berusaha lah kayak dari OJK, dari Bursa Efek Indonesia itu menggandeng banyak stakeholder untuk inklusi keuangan ya, lebih ke edukasi investasi itu apa, finance itu apa, kayak gitu-gitu. Tapi masih ada beberapa lapisan masyarakat yang tidak bisa kita jangkau gitu. Nah, kalau misalkan kita ngomongin risk and
profitnya, instrumen investasi atau keuntungannya apa satu investasi ini dibanding investasi yang ini. Kemudian risknya apa satu instrumen investasi yang ini dibandingkan dengan instrumen investasi yang lain gitu. Itu pasti macam-macam teman-teman kayak gitu. Jadi setiap instrumen investasi itu pasti punya resikonya dan punya peluang profitnya masing-masing. Nggak bisa kita samaratakan. Jadi kalau keuntungannya di instrumen investasi saham itu misal ya capital gain dan dividen kayak gitu. Kemudian kalau keuntungannya emas apa? Nah, itu juga pasti beda lagi. Risknya saham apa? Risknya emas apa? Nah, itu juga pasti beda lagi kayak gitu. Jadi kalau bisa saya sarankan sih sebelum melakukan investasi, teman-teman perlu mengetahui risk profile masing-masing. Jadi nggak asal kayak gitu. Memang si investasi itu memang menggiurkan ya, sangat menggoda sekali gitu profitnya. Cuman kalau seandainya kita salah meletakkan dana investasi yang sudah kita siapkan, terlebih kalau kita tidak mengenali profil risk kita masing-masing, itu resikonya akan jadi lebih besar gitu. Ibaratnya kita membeli sesuatu yang tidak kita ketahui. Seperti itu. Nah, seperti itu guys. Kalau kita mau melakukan investasi, entah apapun instrumennya, minimal kita juga harus tahu dulu apa saja resiko dari instrumen tersebut. Sama seperti emas, walaupun secara kasat mata, resiko emas ini minim, bukan berarti emas terbebas dari resiko guys. Oh iya kak, jika kita menilik ke belakang, IHSG sempat turun drastis sampai menyentuh titik terendah sepanjang satu dekade ini, yaitu 3.937 pada sekitaran bulan April yang lalu. Nah, hal ini juga dikarenakan sangat banyak investor di pasar modal yang mengalihkan modalnya ke instrumen safe haven, seperti emas tadi contohnya. Mana? Pasti banyak yang bertanya-tanya nih, emiten atau sektor apa saja yang menyumbang penurunan terbesar nih? Nah, ini ada pertanyaan juga terkait penurunan IHSG kemarin di bulan April ya. Jadi setelah pandemi COVID ini dikonfirmasi sudah masuk ke Indonesia dan memakan korban gitu. Banyak yang akhirnya harus lay off tenaga kerja, banyak yang industrinya itu akhirnya sunset seperti itu. Dan ada beberapa industri juga yang sebenarnya justru sunrise gitu. Justru mulai naik, ada yang justru malah turun kayak gitu. Kalau terkait penurunan IHSG juga ya, dan emiten apa yang kemarin sempat menyumbang penurunan, bisa saya katakan rata sih. Ada beberapa emiten yang turun, ada beberapa emiten yang justru naik. Dan ada beberapa sektor industri yang, jadi kayak gini, misalkan kita ambillah kayak satu pekan gitu. Di hari ini yang rontok itu industri apa, di esok hari yang rontok industri apa, tapi di kemudian hari industri yang tadinya di hari pertama ini rontok dia malah rise kayak gitu. Kemudian industri yang tadinya ada di top position malah turun. Jadi kayak apa ya, ketidakstabilannya sih yang lebih kita soroti. Jadi bukan per emiten sih, lebih ketidakstabilannya. Karena balik lagi, sebenarnya even kayak misalkan, oh ini kemerosotannya disumbang oleh sektor industri ini. Nah, kemudian kan juga bisa kita lihat tuh, dari sektor industri A, B, C, dan E ini kan ada emitennya ya yang masuk kategori itu. Mana nih yang nilainya lagi ambrol kayak gitu. Cuman kan kita nggak bisa nyalain emiten ya gitu loh. Kita yang menggerakkan pasar modal itu manusia gitu. Yang menggerakkan emiten itu juga manusia gitu. Jadi lebih yang kita pertanyakan adalah keputusan si manusianya sih sebetulnya gitu. Kenapa satu orang ini memutuskan beli, kenapa satu orang ini memutuskan untuk menjual, lebih ke seperti itu. Dan pasti setiap keputusan kan pasti ada alasannya ya. Tidak mungkin dia langsung tiba-tiba ngambil action tanpa ada alasan yang pasti kayak gitu. Entah apapun itu alasannya kita nggak tahu. Tapi yang jelas balik ke pelaku pasar modalnya sendiri. Jadi bukan instrumennya tapi pelakunya. Lebih seperti itu. Oke Mbak, jadi dari beberapa
sumber yang kami baca menyatakan bahwa investasi emas itu adalah sebuah safe haven di dalam dunia investasi gitu Mbak. Karena nilainya yang terus-menerus naik gitu dalam jangka panjang. Nah, saat ini kan harga emas itu kan naiknya tajam banget gitu. Jadi kayak nggak normal gitu menurut saya itu nggak normal ya karena kenaikan itu tajam banget. Nah, sebenarnya kira-kira ini apakah ada nih kemungkinan emas bakal turun nih suatu saatnya gitu? Oke, yang berikutnya masih nyambung dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Apakah ini akan menjadi akhir dari kegemilangan emas, ataukah ini justru menjadi awal, ataukah ini nanti masih akan berlangsung dalam jangka waktu yang lama? Balik lagi sih teman-teman, setiap instrumen investasi itu pasti akan ada waktu naik dan turunnya masing-masing kayak gitu. Jadi ibaratnya kayak gini, sekarang emas lagi naik-naiknya, pasti nanti, dan kita nggak tahu ya, kita hanya bisa memprediksi, kita tidak tahu kapan dan akan berlangsung berapa lama. Yang bisa kita lakukan hanyalah prediksi. Ya namanya prediksi juga 50-50 kan, bisa terjadi, bisa sesuai, bisa meleset, bisa juga ya terjadi sih sebagian yang seprediksi, sebagian lagi enggak kayak gitu. Nah, kalau kita bilang apakah ini cuman kayak ya cuman hype-hype sementara gitu, saya bilang sih enggak. Karena bagaimanapun juga layaknya sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui dan itu bernilai, maka nilainya juga pasti dari tahun ke tahun itu akan menguat. Dan ya memang tergantung nilai tukar juga gitu. Cuman ya seperti apa ya, nyambung dengan pertanyaan sebelumnya yang saya sempat singgung, kita harus mengenali risk profil kita juga. Kadang gini, yang membuat kita rugi itu adalah kita investasi, tapi kita itu pakai uang panas. Istilahnya uang ini tuh sebenarnya uang yang kita butuhkan untuk biaya hidup kita, tapi kita pasrahkan masuk ke instrumen investasi. Nah, ketika kita membutuhkan dana, atau entah untuk apapun lah, pokoknya yang kita butuh itu untuk konsumsi, itu untuk pengeluaran gitu, kita terpaksa menjual instrumen investasi yang tadi kita beli, padahal harganya itu lagi nggak bagus gitu loh, cuman kepepet karena butuh uang. Nah, yang benar kan sebenarnya itu yang kita lakukan itu ketika kita melakukan investasi, kita itu pakai uang dingin atau uang yang nggak kepake gitu. Ibaratnya misalkan uang sebesar ini nggak ada di rekening kita gitu, ya nggak apa-apa, karena untuk kebutuhan hidup yang lainnya itu sudah terpenuhi, sudah ketutup gitu. Cuman kan yang sering kita lakukan adalah kita memaksakan. Ya nggak apa-apa sih kalau memang kita merasa kayak, ya aku nggak mulai-mulai investasi dong Mbak kalau aku nungguin ada uang dingin gitu. Ya nggak apa-apa, cuman resikonya itu tadi, ketika kita membutuhkan uang di saat-saat yang kepepet lah istilahnya, kita akhirnya terpaksa menjual instrumen investasi yang kita pegang itu tadi, padahal harganya lagi jelek kayak gitu. Sebenarnya bukan instrumennya yang jelek, timingnya aja gitu loh. Coba kalau kita mau nunggu seminggu atau sebulan gitu, mungkin harganya akan sangat menjanjikan gitu. Kita akan profit berkali-kali lipat. Cuman masalahnya kita butuhnya kan hari ini. Nah, itu yang sering kejadian sebenarnya. Waduh, hebat banget nih pembahasan yang udah diberikan oleh pemateri kita. Oh iya, karena kita sudah mencapai penghujung acara kita, mungkin nih dari Mbak Yusril, kira-kira ada kata penutup nggak, closing statement gitu? Oke, sebagai closing statement dari saya buat teman-teman, mulailah investasi sejak sedini mungkin. Tuh. Karena ibarat pepatah, pohon terbaik di hari ini telah ditanam 10 tahun yang lalu, dan pohon terbaik 10 tahun yang akan datang akan ditanam hari ini. Seperti itu. Jadi semakin dini kita memulai investasi, maka hasilnya insya Allah juga akan semakin maksimal. Karena bagaimanapun juga kita pasti akan mengalami yang namanya masa tua ya teman-teman ya. Ketika kita tidak bisa bekerja lagi, tapi kita tetap ada konsumsi yang kita lakukan. Nah, akhirnya dari mana kita bisa memenuhi kebutuhan hidup kalau income kita sudah tidak ada, tapi konsumsi kita masih harus tetap berjalan. Itulah salah satu fungsinya investasi juga ada di sana. Kemudian kita lihat dari inflasi juga.
Mungkin dulu dengan uang segini kita sudah bisa beli ini dan itu. Kemudian beberapa tahun kemudian mulai berkurang nilainya. Beberapa tahun kemudian mulai berkurang nilainya. Itu juga salah satu yang menjaga uang kita istilahnya. Kita udah capek kerja keras, kita mengumpulkan, ternyata 10 tahun kemudian uang yang tadinya ibaratnya uang yang tadinya kita maksudkan untuk pengennya beli rumah nih Kak gitu, pengennya beli investasi properti. Tapi sekarang nilainya tidak mencapai. Kenapa ya? Itu tadi karena tergerus inflasi. Coba kalau seandainya dulu 10 tahun yang lalu kita bukan hanya menabung tapi kita juga sudah memulai investasi. Mungkin nilainya tidak akan tergerus inflasi terlalu dalam. Seperti itu. Jadi saya ucapkan sekali lagi selamat belajar, selamat berinvestasi buat teman-teman semuanya. Waduh, mantep tuh closing statement dari Mbak Yusril. Mulailah berinvestasi sedini mungkin. Nah, kan bagi teman-teman yang barangkali yang masih belum melakukan investasi, coba nih lakuin investasi. Seperti yang udah dibilangin Mbak Yusril tadi, kenali dulu profil risiko kalian, lalu baru pilih instrumen investasi yang cocok untuk kalian. Pelajari baik-baik instrumen investasi tersebut, mulai dari keuntungannya dan juga kerugiannya. Dan semoga saja itu dapat membantu untuk kehidupan kita di masa depan nanti. Terima kasih kepada Mbak Yusril yang telah bersedia menjadi narasumber bagi Ngopi E. Barangkali itu saja Ngopi E kita pada kali ini, dan untuk selanjutnya akan diadakan lagi Ngopi E. Jadi bagi teman-teman ilmu ekonomi, stay tune ya untuk Ngopi E selanjutnya.